Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa kabar semua? Sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Islam Law, channel yang membahas tentang hal-hal berkaitan dengan hukum. Nah, Bapak Ibu, kita bincang-bincang lagi. Kita membahas tentang hal-hal berkaitan dengan hukum dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Nah, oke, baik Bapak Ibu, segmen kali ini saya mau bahas mengenai putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Apakah benar Peggy Setiawan ini sudah bebas ya dari jerat hukum kasus pembunuhan Vina? Nah, mau tahu jawabannya bebas atau tidak? Nah, tonton terus video ini sampai selesai ya. Nah, jadi Bapak Ibu, mengenai upaya pra-peradilan yang dimohonkan oleh Peggy Setiawan melalui tim kuasa hukumnya ini dikabulkan oleh Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bandung ya. Permohonannya dikabulkan oleh Hakim Tunggal ya, karena Hakim Tunggal setelah memeriksa, menimbang ya, menilai bahwa ternyata ya penyidik pada Polda Jawa Barat ya ini melakukan tindakan atau melakukan proses penyidikan ini tidak sesuai dengan aturan ya. Mekanisme penangkapannya, penahanannya, penetapan tersangkanya ya. Nah, jadi di dalam upaya pra-peradilan Bapak Ibu teman semua ya, bukan memeriksa terkait persoalan pokok materi ya. Pokok materi itu ya seperti misalkan ya bagaimana cara Vina dibunuh, bagaimana cara pelaku melakukan tindakannya, terus kemudian siapa yang melakukannya, di mana dilakukan, dengan alat apa. Nah, bukan itu yang disoal ya, tetapi dalam persoalan pra-peradilan yang diuji itu mengenai ya mekanisme atau prosedur ya. Prosedur berbicara tentang administrasi penyidikan, berbicara tentang formil ya. Formil bukan materialnya. Jadi yang disoal itu mengenai penetapan tersangka, mengenai penangkapan, mengenai penahanan. Ini sudah sesuai aturan, sudah sesuai dengan prosedur atau tidak, sudah sesuai dengan KUHAP atau tidak. Nah, maka dalam permohonan ini ternyata hakim menilai ya, setelah menimbang, setelah memeriksa, ternyata penyidik Polda Jawa Barat telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur ya, mengenai penangkapannya, penahanannya, penetapan tersangka. Nah, ini dinilai ya cacat formil ya, atau penahanan, penangkapan, penetapan tersangkanya ini tidak sah karena ada sesuatu hal atau aturan yang dilanggar atau tidak dilaksanakan oleh penyidik dari Polda Jawa Barat, sehingga upaya pra-peradilan Peggy Setiawan ini dikabulkan. Nah, dia dikeluarkan, dia dibebaskan. Nah, dengan bebasnya Peggy Setiawan ini dalam permohonan upaya pra-peradilan bukan berarti Peggy Setiawan ini lepas atau bebas dari jerat hukum perkara kematian Vina ya. Tidak ya teman-teman ya, karena dalam pra-peradilan itu hanya membahas mengenai persoalan administrasi atau persoalan formil, belum masuk pada persoalan pokok materi ya. Nah, jadi bisa saja ini misalkan ya, misalkan bisa saja penyidik Polda Jawa Barat menerbitkan sprindik baru, surat perintah penyidikan yang terbaru. Nah, karena kemarin ya beberapa waktu lalu hakim menilai penyidik dari Polda Jawa Barat melakukan tindakan yang keliru atau melanggar aturan. Nah, bisa saja ya ke depannya ya penyidik dari Polda Jawa Barat ketika melakukan atau menerbitkan sprindik baru terhadap Peggy Setiawan ya, maka cara pemanggilan saksi, terus kemudian penetapan tersangka, penahanan dan penangkapannya ini ya dilakukan dengan cara-cara yang
kemudian diatur oleh undang-undang sesuai dengan KUHP, sesuai dengan hukum acara, dilakukan dengan teliti, mengedepankan manajemen penyidikan yang sesuai dengan aturan, ya. Itu bisa dilakukan. Kalau kemarin atau beberapa waktu lalu dilakukan dengan tidak sesuai SOP, maka dengan dikeluarkannya sprindik baru ini ya dilakukan dengan cara-cara yang memang sesuai dengan prosedur atau aturan, dan akhirnya perkara ini bisa naik pada tahap penuntutan ya, P21 penuntutan, terus kemudian pemeriksaan di dalam ruang sidang. Nah, ketika perkara ini sudah dilimpah dan diperiksa di dalam ruang pengadilan, nah disinilah yang sebenarnya pertarungan Peggy Setiawan untuk membuktikan apakah dia terlibat atau tidak dalam perkara kematian Vina. Nah itu ya teman-teman ya, ini saya hanya memberikan pandangan ke depannya, maka ya bagi Bapak Ibu semua atau mungkin yang memberikan support terhadap Peggy Setiawan ya, bahwa perkara ini belum berhenti ya. Peggy Setiawan belum bebas seutuhnya, karena bisa saja surat perintah penyidikan baru itu bisa terbit lagi ya, di entah itu hari ini, besok, atau kapan ya, kita nggak tahu. Nah, ataukah mungkin ya dari pihak Polri menyatakan bahwa terkait pemeriksaan terhadap Peggy mengenai kasus pembunuhan Vina ini dihentikan dan tidak dilakukan proses hukum lagi. Nah, karena mungkin ya ada sebab lain ya, kita nggak tahu. Nah, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk menguji terlibat atau tidaknya Peggy Setiawan dalam peristiwa atau perkara matinya Vina itu hanya pada pemeriksaan pokok perkara ya. Pemeriksaan pokok perkara pada pengadilan nantinya, bukan upaya pra-peradilan. Kalau upaya pra-peradilan itu berbicara tentang persoalan administrasi mengenai tata cara pemanggilan, penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan. Nah itu yang diperiksa di dalam upaya pra-peradilan, bukan pokok perkaranya ya. Tidak memeriksa tentang siapa yang melakukan apa, bagaimana cara melakukannya, terus kemudian siapa yang melihat, apa alat yang digunakan untuk melukai, melakukan tindakan-tindakan yang memang melanggar hukum ya. Tidak memeriksa atau tidak berbicara tentang itu ya. Oke, baik Bapak Ibu semua, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, kalau ada yang kurang jelas bisa isi kolom komentar di bawah ini, atau bisa berdiskusi melalui ya chatting-chattingan atau jawab-menjawab dalam kolom komentar. Nah, oke, baik Bapak Ibu semua, salam keadilan.